Kan Rasulullah SAW dahulu pernah menegur sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dikarenakan terlalu memperpanjang sholat saat menjadi imam. Jadi intinya kalau sholat itu jangan terlalu pendek dan jangan terlalu cepat seperti itu. Akan tetapi tentu tidak dibenarkan andaikan ada seseorang terlalu mempercepat sholatnya, bahkan sholatnya bisa tidak sah jika sampai tidak menyempurnakan rukun sholat seperti bacaan Fatihah dan tidak tumakninah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Halo teman-teman semua, selamat berjumpa lagi bersama saya tentunya di WKL Channel. Pada konten kali ini saya tetap membahas di seputar sholat tarawih, guna untuk kita mempelajari bersama-sama. Pada konten kali ini saya akan berjudul tumakninah di dalam sholat. Artinya kalau sholat kita itu dipercepat, maka hukumnya tidak sah seperti itu. Dan semoga konten ini bermanfaat tentunya bagi kita dan Anda. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya mengucapkan salam kenal dan langsung saja dipencet tombol subscribe. Seperti apa kontennya? Yuk kita ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan itu banyak sekali kita menemukan majelis dan musola-musola yang dipenuhi oleh para jemaah. Jadi kalau malam bulan Ramadan itu masjid-masjid dan musola itu selalu dipenuhi dengan para jemaah, dan mereka berbondong-bondong ke tempat ibadah dengan penuh semangat, dengan aktif mengikuti jemaah sholat tarawih seperti itu, yang mana sholat tarawih itu jumlahnya 23 beserta witirnya, dan membuat sebagian orang karena rakaatnya dianggap terlalu banyak yang tidak terlalu kuat berlama-lama untuk sholat tarawih, sehingga banyak orang menganggapnya tidak terlalu kuat di dalam melaksanakan sholat tarawih. Dan bahkan Rasulullah SAW dahulu pernah menegur sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dikarenakan terlalu memperpanjang sholat saat menjadi imam. Jadi intinya kalau sholat itu jangan terlalu pendek dan jangan terlalu cepat seperti itu. Akan tetapi tentu tidak dibenarkan andaikan ada seseorang terlalu mempercepat sholatnya, bahkan salatnya bisa tidak sah
jika sampai tidak menyempurnakan rukun sholat seperti bacaan Fatihah dan tidak tumaknina. Jadi tidak dibenarkan orang-orang yang terlalu mempercepat sholat sehingga tidak menyempurnakan bacaan Fatihah, rukun sholat seperti bacaan Fatihah. Jadi kalau rukunnya tidak dibenarkan kalau terlalu cepat itu kalau tidak sampai mengerjakan rukun-rukun sholat seperti tumakninah dan membaca Fatihah seperti itu. Sebagaimana penjelasan Asy-Syaikh Muhammad Husain dalam kitabnya Kitab Bughyatul Mustarsyidin, juga di situ ditulis di kitab I'anatul Talibin, juga ditulis di kitab I'anatul Talibin, yang banyak bunyinya seperti ini: wa mat tahfifu al-mufritu fi sholati tarawih fa minal bid'ah al-fashiyati li juhlil a'immati wa takasurihim. Adapun sholat tarawih yang terlalu cepat merupakan kebiasaan yang baru. Jadi sholat tarawih yang dikerjakan terlalu cepat itu adalah merupakan kebiasaan yang baru, artinya buruk akibat kebodohan dan kemalasan para imam karena mereka meninggalkan yang namanya rukun sholat. Jadi sekali lagi, sholat tarawih yang terlalu cepat itu adalah merupakan kebiasaan baru yang buruk akibat kebodohan dan kemalasan para imam. Seperti itu. Wa muqtada ibarati tuhfa annal infirada fi hadhil hala afdalu minal jama'ah in alimal ma'mumu aw dhanna al ma'mumu anna al imama la yatimmu ba'dal arkan lam yasihal iktida'u bihi. Adapun redaksi yang berada di kitab Tuhfa memberikan pemahaman bahwa sholat sendiri dalam keadaan demikian lebih utama daripada berjamaah. Kalau sampai kita berjamaah kepada sholat tarawih sehingga meninggalkan rukun dan tumakninah, lebih utama kita sholat sendiri daripada berjamaah. Jika makmum menduga bahwa imam tidak menyempurnakan sebagian dari rukun sholat, maka menjadi makmum kepada imam yang demikian hukumnya tidak sah. Jadi perhatikan video ini supaya tidak salah paham. Terus Syekh Abu Bakar Syato juga menjelaskan di kitab I'anatul Talibin juz 1. Qala Qutbun al-Irsyad Sayyiduna Abdullah Ibnu Alawi al-Haddad fin Nasa'i wal yahdar min at-tahfif lil mufrid alladhi ya'tadu kasirun minal juhla fi sholatihim lit tarawih. Imam Qutb al-Irsyad, siapa itu? Adalah Imam Abdullah Ibnu Alawi al-Haddad, dalam kitabnya An-Nasa'i menegaskan, takutlah dari berlebihan, artinya mempercepat sholat yang menjadi kebiasaan orang bodoh ketika sholat tarawih. Jadi mempercepat sholat itu adalah
merupakan kebiasaan dari orang-orang bodoh ketika sholat tarawih. Maka dari itu perhatikan kalau sholat jangan terlalu cepat, karena mempercepat sholat tarawih itu adalah termasuk kebiasaan dari orang bodoh ketika bertarawih. Cepatnya itu hatta yaqa'una bisababihi fil ikhlali bisyai'in minal wajibati mithlu tarkit tuma'ninati fir ruku'i was sujudi wa tarki qira'atul fatihah alal wajhi alladzi la budda minhu bisababil ajlah. Sehingga kadang itu menyebabkan merusak sebagian kewajiban seperti meninggalkan tumak nina dan ruku dan sujud juga. Jadi kalau mempercepat sholat itu menyebabkan bisa merusak kewajiban dari sholat, bisa meninggalkan tumak nina, bisa meninggalkan ruku, bisa meninggalkan sujudnya tidak sempurna, atau bisa meninggalkan sampai tidak membaca Fatihah kalau kita sholat cepat seperti itu. Dengan semestinya, kenapa tidak disempurnakan? Karena kita sholatnya itu tergesa-gesa. Fenomena sholat tarawih yang terlalu cepat yang sudah menjadikan kebiasaan bagi sebagian masyarakat. Nah, jadi sekarang ini sholat tarawih yang terlalu cepat itu sudah menjadi tradisi kebiasaan oleh sebagian masyarakat, bukan semuanya, sebagian masyarakat. Dianggapnya itu supaya tidak berlama-lama dan banyak berjemaahnya, akan tetapi dia bisa merusak sholatnya sendiri. Maka hal itu tentu perlu disikapi dengan bijak. Misalnya banyak teman-teman yang mengerjakan sholat tarawih dengan super cepat, maka itu perlu disikapi dengan bijak dan perlu diberikan masukan-masukan yang tepat. Jadi orang yang mempercepat sholat itu tidak boleh dimarahin, akan tetapi harus diberi solusi-solusi yang tepat. Siapa tahu dia bisa merubah sikapnya, seperti itu. Berikut kami sampaikan dari beberapa ulama perihal tentang membaca Fatihah dan tumak nina, yaitu merupakan rukun yang sering cacat ketika sholatnya terlalu cepat. Jadi tumak nina, membaca Fatihah dan tumak nina itu merupakan rukun yang sering cacat ketika sholatnya terlalu cepat. Jadi kalau sholat kita itu disupercepatkan, maka kita bisa merusak tumak nina dan bacaan Fatihah. Kalau tumak ninanya itu rusak, tidak dikerjakan, atau Fatihahnya tidak dibaca, maka hukumnya sholatnya itu tidak sah. Dalam fikih madhabul arba'ah, al-madhahibul arba'ah, karangan Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan di situ, qad ittafaqa salasatun minal a'immah ala anna qira'atul Fatihah fi jami'i raqa'atis shalah fardun. 3 imam bersepakat yang diterangkan dari kitab Al-Madhahibul Arba'ah bahwa membaca Al-Fatihah di setiap rakaat itu rakaat sholat adalah fardu atau merupakan rukun sholat. Sehingga kalau kita tidak baca Al-Fatihah di dalam sholat, baik ia sholat sunnah maupun sholat fardu, maka sholatnya tidak sah. Nah, ini di bawah ini ada
lau tarakahal musalli amidan fi raq'atin minar raqa'ati batalatis shalah la farqa fi dzalika baina an takuna sholatu mafrudatan aw ghairu mafrudatin. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, kalau rukun-rukun sholat itu ditinggalkan dengan sengaja, maka sholatnya itu tidak sah. Jadi perhatikan kalau sampai kita meninggalkan rukun seperti meninggalkan Fatihah, seperti tidak tumakninah di dalam sholatnya, maka sholat itu adalah tidak sah. Perhatikan, jangan sampai kita sholat tapi tidak berpahala. Apa sholat itu sih? Sholat itu luwatan ad-du'a, karena sholat itu di dalam secara luas itu adalah berdoa. Jadi berdoa itu ada tekniknya, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Tuhannya dengan lemah lembut dan suara pelan atau lirih. Jadi kalau kita sembahyang itu kita harus berlemah lembut kepada Allah, tidak boleh tergesa-gesa seperti itu. Terus kalau orang yang sholat dipercepatkan, fayasiru ahaduhum indallahi la huwa shalla fafaza bithawab. Dalam pandangan Allah, mereka yang mempercepat itu dianggap belum melakukan sholat, seperti itu. Sehingga mereka tidak berhak meraih kemenangan dengan pahala. Dia di mata Allah, di pandangan Allah, yaitu dianggap orang yang tidak sholat, yang tidak akan mendapat pahala. Perhatikan seperti itu. Wala huwa taraka fa'tarafa bitaqsir wa salimah minal ajab. Dan juga mereka orang yang meninggalkan sholat, dan dia dianggap orang yang meninggalkan sholat sehingga harus mengakui kekurangannya dan tidak selamat dari ujub. Artinya apa? Artinya mereka sudah ditimpa kesialan bertubi-tubi, artinya pahala sholatnya itu tidak didapat, kecerobohan tidak diakui, dosa ujubnya tidak diselamatkan. Maka dari itu berhati-hatilah di dalam mengerjakan sholat, karena kita sholat istilahnya itu di pandangan manusia tapi tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal seperti ini wahdi wa ma asbaha min a'zami makayidis syaitani li ahli iman. Kelakuan ini dan sejenisnya sebagian dari tipu daya setan yang terlalu besar terhadap ahli iman. Jadi hal yang demikian itu yang mempercepat sholat, yang sampai meninggalkan Fatihah, sampai meninggalkan tumakninah adalah sebagian dari tipu daya setan yang terlalu besar terhadap ahli iman. Wala taj'alu lisyaitani 'alaikum sultana fa innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Dan janganlah kalian menjadikan syaitan sebagai penguasa. Janganlah sampai syaitan itu dijadikan penguasa. Sesungguhnya syaitan itu tidak mempunyai kekuasaan untuk orang yang beriman. Hanya dia menguasai orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Dan tunggu saja episode selanjutnya. Doa terbaik dari saya untuk Anda, semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu dipanjangkan umur, dan dilimpah ruahkan milik rizkinya, dan selalu mendapat
lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapat syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ada ucapan atau makna-makna dan pemahaman yang kurang berkenan atau yang kurang tepat, yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila konten ini bermanfaat, silahkan di like, komen, subscribe, dan share ke berbagai sosial media yang teman-teman punya dan dibagikan kepada teman yang lain. Dan jangan lupa diaktifkan tombol notifikasinya supaya mendapat video baru dari channel ini. Kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan Anda, dan sampai ketemu lagi di konten menarik lainnya. Pesan dari saya, tetap sehat, tetap semangat, tetap berbuat positif, dan tetap menjadi orang baik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi wat taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.